Baik, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 10. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya, beserta dengan keluarga di rumah. Dan meskipun saat ini kembali belajar dari rumah, Ibu harap juga kalian tetap semangat ya, dan tetap semuanya menjaga protokol kesehatan, jangan abai untuk tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Oke, nah saat ini Ibu akan menjelaskan pelajaran kita hari ini. Ibu ingatkan sebelum Ibu menjelaskan materi kita kali ini ya, pelajaran kita kali ini, kalian jangan melewatkan, video yang Ibu bagikan ini, materi yang Ibu jelaskan lewat video ini, karena nanti eee, ini adalah bekal kalian untuk menghadapi ujian-ujian selanjutnya dan juga tugas-tugas yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, oke, semuanya silakan perhatikan ke materi yang Ibu bagikan di layar berikut ini. Oke, kemarin kita sudah selesai, belajar tentang teks negosiasi. Nah, kali ini kita belajar ke materi yang baru yaitu teks debat. Walaupun kemarin itu ada beberapa kelas yang sudah Ibu jelaskan, eee, materi teks debat dan mungkin juga sudah ada catatan sedikit, ya. Kali ini, Ibu akan menjelaskan secara detail dan nanti Ibu akan berikan penugasan. Nah, teks debat, ya. Berbicara tentang debat, ya, Ibu yakin kalian semua itu sudah tahu ya, kalau dikatakan dengan debat itu seperti apa. Tapi kalau berbicara yang namanya debat dalam pelajaran, ya mungkin itu masih, eee, jarang mendengarnya. Tapi kalau dikatakan berdebat, ya Ibu yakin mungkin setiap hari kalian ada yang melakukan debat di rumah, bersama dengan keluarga, atau mungkin bersama, debat dengan teman, debat dengan adikmu, dengan kakakmu, ya kan. Dan biasanya kalau di rumah ya, kalau kalian melakukan debat itu, seolah-olah itu ada lomba ya, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, kali ini yang akan kita, bahas bicara tentang debat. Mengapa bahasa Indonesia belajar tentang debat ya? Oke. Nah, jawabannya akan kamu temukan dari penjelasan Ibu berikut ini. Oke, Ibu kasih waktu 15 detik untuk kalian silakan baca, eee, pengertian debat yang ada di layar monitor, yang ada di monitor yang Ibu bagikan. Oke. Nah, jadi debat itu adalah kegiatan adu argumentasi, ya. Adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik perorangan ataupun kelompok dalam mendiskusikan ataupun menemukan solusi tentang satu masalah, ya. Jadi, kalau kata kuncinya yang kita perhatikan di sana adalah adu argumentasi. Ya, adu argumentasi. Jadi, debat itu tentunya kalau berbicara tentang adu argumentasi, tentu tidak mungkin itu satu pihak, ya kan? Seperti negosiasi yang kemarin, seperti pelajaran teks negosiasi kemarin, tidak pernah, eee, bernegosiasi itu dengan diri sendiri, ya. Kalau kamu sedang menenangkan dirimu, kamu sedang berbicara dengan dirimu sendiri, nah itu bukan negosiasi, ya kan? Itu self talk atau kamu sedang berbicara dengan dirimu sendiri, kan gitu ya, atau sedang menenangkan dirimu sendiri. Mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan, lalu kamu menenangkan dirimu sendiri. Nah, kalau debat, dengan negosiasi itu, ada kesamaannya yaitu sama-sama, merupakan dua pihak, ya, atau lebih. Jadi di dalam debat itu, Nak, itu ada pihak yang setuju, ada pihak yang tidak setuju, namun ada juga pihak yang netral, begitu, ya. Walaupun tidak selalu di dalam debat itu ada yang pihak netral, oke? Nah, jadi debat adalah adu argumentasi dua pihak atau lebih, baik perorangan ataupun komunal atau kelompok, ya, dalam mendiskusikan suatu masalah atau suatu mosi. Oke, jadi, sebenarnya Nak, kalau kalian itu,
memahami dan bisa membayangkan proses debat itu sendiri, kamu bisa mengambil pengertian dari debat itu sendiri, ya. Jadi, karena ini adalah, kita bicara tentang, teks debat, kan gitu ya, berarti sudah tahu ya pengertian dari teks debat. Berarti kalau dikatakan dengan teks debat, itu adalah ya. Oke, sebentar. Berarti kalau dikatakan dengan teks debat itu adalah teks yang berisi, ya, teks yang berisi kegiatan adu argumentasi. Nah, jadi itu dia dikatakan dengan teks debat. Tapi kalau dikatakan dengan debat, ya, debat adalah kegiatan adu argumentasi. Bedakan, kalau ada kata teks debat dengan kata debat saja, itu pengertiannya sudah berbeda ya, Nak ya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, karena di dalam debat itu ya dari pengertiannya yang yang Ibu sudah berikan tadi, ya kan? Debat itu adalah adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik perorangan ataupun kelompok dalam mendiskusikan suatu masalah, suatu menemukan solusi, tapi mendiskusikan satu masalah. Diskusinya seperti apa? Seperti debat. Nah, jadi karena pengertiannya seperti itu, karena landasan pengertiannya seperti itu, maka kita bisa menemukan unsurnya, ya. Maka kita bisa menemukan unsurnya. Unsur yang pertama itu dalam debat tentunya itu adalah mosi, ya. Itu adalah mosi. Jadi mosi dengan topik itu berbeda, ya. Mosi dengan topik itu berbeda. Jadi kalau dikatakan dengan mosi, itu adalah masalah atau topik yang dibahas dalam debat. Tapi mosi ini biasanya tidak bisa kita samakan langsung dengan topik begitu. Mengapa? Mosi itu memang masalah yang dibahas di dalam debat, tetapi bedanya adalah mosi dalam debat itu adalah ketika ada pernyataan yang dikeluarkan, ya, ketika ada pernyataan yang dikeluarkan, pernyataan tersebut mengandung pro dan kontra, ya, mengandung pro dan kontra. Jadi seperti yang kemarin itu kita ada bahas di buku bahasa Indonesia, ya. Jadi katanya penggunaan bahasa serapan adalah bukti ketidakberdayaan bahasa Indonesia. Nah, kalau ada pernyataan seperti itu dituliskan, ya, coba Ibu ketik di sini ya. Sebentar, Ibu inikan saja ya, pakai note aja. Oke, kalau misalnya ada pernyataan seperti ini, ya, penggunaan bahasa bahasa serapan atau bahasa luar itu ya, Nak ya. Bahasa luar adalah bukti ketidakberdayaan bahasa Indonesia atau kosakata bahasa Indonesia. Oke, kalau ada pernyataan yang seperti ini, ya, kalian perhatikan. Penggunaan bahasa serapan adalah bukti ketidakberdayaan kosakata bahasa Indonesia. Ketidakberdayaan, kan gitu ya. Jadi kalau ada pernyataan seperti ini tergolong ke dalam mosi. Mengapa? Dengan kita membaca kalimat ini, Nak, itu menimbulkan kesetujuan dan ketidaksetujuan kita. Ibu sebagai guru bahasa Indonesia tentu tidak setuju dengan pernyataan ini. Ya, jadi dari situ dapat kita buktikan bahwa pernyataan ini termasuk ke dalam mosi. Ya, tapi kalau dikatakan dengan yang namanya topik atau masalah yang dibahas. Kalau dikatakan dengan topik atau masalah yang dibahas kan bukan seperti ini. Apa masalah yang mereka bahas saat ini? Oh, masalah yang mereka bahas saat ini itu adalah kecelakaan yang tadi pagi yang ada di Tarutung. Nah, itu adalah topik atau masalah, ya. Tapi kalau dikatakan seperti ini, apa yang saat ini mereka perdebatkan? Nah, kalau ada yang mengatakan begitu, oh,
Mereka yang mereka perdebatkan itu adalah kecelakaan di Tarutung adalah bukti ketidakseriusan polisi di dalam mengatur lalu lintas. Nah, kalau seperti itu adalah mosi, Nak. Karena apa? Itu sudah masuk ke dalam pernyataan yang menimbulkan persetujuan dan menimbulkan ketidaksetujuan. Nah, jadi di dalam debat itu kita tidak bisa mengatakan topik sama dengan mosi, ya, tidak bisa sama walaupun ada kesamaannya, ya. Jadi di dalam debat yang kita kenal itu adalah mosi. Mosi itu apa? Masalah atau topik yang dibahas di dalam debat yang menimbulkan persetujuan dan ketidaksetujuan. Kira-kira seperti itu ya, Nak. Nah, selanjutnya selanjutnya itu afirmasi, ya. Jadi di dalam unsur debat yang kedua, ya, sesuai dengan pengertian yang pertama tadi yang sudah kita bahas, katanya kan adalah debat itu adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih. Nah, berarti karena dikatakan dua pihak atau lebih, berarti pihak yang pertama itu disebut sebagai pihak afirmasi atau yang pro. Oke. Lalu selanjutnya, pihak yang kedua yang beradu argumentasi, kawan si afirmasi adalah si oposisi. Ya, oposisi berarti adalah pihak yang kontra atau sering kita sebut dengan pihak yang tidak setuju, ya, dengan pernyataan suatu mosi. Selanjutnya, itulah tadi karena dikatakan dua pihak atau lebih. Kalau dikatakan dengan lebih, maka ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa, Nak? Yaitu disebut sebagai netral atau pihak netral atau tim netral. Nah, tim netral ini bisa jadi juga adalah juri, bisa juga adalah penonton, ya. Coba kalian ingat-ingat waktu kemarin debat presiden, ya, debat Jokowi dengan Prabowo, ya kan? Nah, coba kamu ingat, di situ kan ada jurinya kan, Nak, kan? Ada juri yang menilai kebenaran dari pernyataan oleh Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo, ya kan? Nah, jadi mereka itu Nak disebut sebagai tim netral. Oke, itu ya Nak ya. Dan selanjutnya unsur yang kelima itu adalah moderator. Ya, unsur yang kelima adalah moderator. Nah, jadi memang di dalam debat sangat penting kehadiran moderator untuk mengatur jalannya debat. Ya, untuk mengatur jalannya debat. Jangan sampai pihak afirmasi dan pihak oposisi itu jadi anarkis, ya, atau jangan sampai pihak afirmasi dan oposisi itu malah menggunakan kata-kata yang tidak baik lagi, tidak sopan atau tidak santun. Nanti kita akan bahas kaidah kebahasaan dalam debat. Oke, nah selanjutnya yang terakhir, nah itu adalah notulis. Nah, kalau notulis kita sudah tahu ya, itu adalah penulis. Jadi dia itu akan menulis hal-hal yang penting dari jalannya debat tersebut atau hal-hal yang penting yang disampaikan oleh pihak afirmasi, pihak oposisi ataupun pihak netral. Oke, jadi karena kita tadi berangkat dari pengertian dari debat itu sendiri, ya, dari pengertian dari teks debat itu sendiri, lalu muncul yang namanya unsur-unsur debatnya. Oke, nah kamu bisa perhatikan itu contoh debat yang ada di buku kamu, ya. Kamu bisa baca juga contoh debat yang ada di buku kamu, itu menjelaskan itu bagaimana pihak afirmasi dan juga pihak oposisi itu mengatakan pendapatnya masing-masing dengan dibuktikan oleh data. Ya, di dalam debat, nah, yang paling penting ketika kita berargumentasi itu adalah hal-hal yang kita sampaikan itu ada datanya, ada faktanya. Nah, berbicara tentang data berarti itu semua fakta ya. Berarti argumentasi yang disampaikan ketika berdebat itu harus objektif. Apa arti objektif, Bu? Objektif di situ berarti sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Kalau dikatakan sesuai dengan fakta dan kenyataan, berarti ada datanya. Maka kamu akan belajar nanti di topik kita pelajaran tentang debat kali ini, kita tidak hanya menyatakan pendapat kita tidak hanya berargumen, tapi bagaimana kita menyatakan pendapat, bagaimana kita berargumen, itu dengan objektif, sesuai dengan data, ada datanya. Jadi kita bicara dari
data. Makanya kalau kalian masih ingat-ingat Pak Jokowi dan Pak Prabowo atau kemarin ya yang setelah itu ya yang lagi viral itu ya Pak Anies Baswedan dengan Pak Ahok ya kan. Kalau kalian perhatikan kalian bisa mengamati siapa yang paling sering berbicara dari data. Ya, kalian akan mengamati itu. Jadi pada umumnya yang benar itu di dalam debat itu harus ada data. Ya, karena dengan adanya data itu menguatkan argumen kita bahwa itu yang sebenarnya objektif. Oke? Nah, setelah unsur-unsur dari debat, maka selanjutnya yang kita pelajari adalah oke, sebentar Ibu kembalikan note-nya. Oke. Oke. Jadi langkah-langkah debat yang selanjutnya. Nah, bagaimana langkah-langkah debat? Nah, jadi ini sebenarnya nanti ada kaitannya dengan struktur dari debat. Oke, berarti sebentar Ibu bahas yang struktur dari debat itu dulu ya. Ibu hapus dulu ya untuk ininya. Oke. Oke. Struktur teks debat. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur teks negosiasi. Berbicara tentang struktur, maka kita sedang berbicara tentang apa, Nak? Tentang iya, benar sekali, tentang susunan. Ya. Jadi kalau dikatakan dengan struktur teks debat itu bersinonim dengan susunan dari teks debat. Berarti susunannya apa? Kan begitu. Susunan. Berarti kalau ada susunan berarti itu mulai dari awal hingga akhir. Ya, mulai dari atas sampai dengan bawah. Kalau kemarin Ibu katakan kalau analogi tubuh manusia, ya kan? Nah, kalau sekarang kita struktur tubuh manusia, berarti kalau dikatakan struktur tubuh manusia mulai dari kepala sampai dengan kaki. Berarti kalau dikatakan dengan struktur teks debat berarti mulai dari awal hingga dengan akhir. Oke, kita mulai dari awal. Nah, struktur teks debat itu dimulai dari pengenalan, ya. Dimulai dari pengenalan. Maka tahap pengenalan itu merupakan tahap awal yang menjelaskan masalah yang didiskusikan, ya. Jadi biasanya pengenalan ini itu diambil alih oleh moderator, ya. Maka pengenalan ini biasanya moderator akan mengucapkan salam pembuka dulu, mengucapkan dan memperkenalkan mosi, ya, memperkenalkan mosi yang akan didiskusikan atau diperdebatkan. Yang ketiga, lalu dia akan memperkenalkan tim apa saja, pihak-pihak apa saja yang ada di dalam debat tersebut. Dia akan memperkenalkan tim afirmasi, dia akan memperkenalkan tim oposisi, bahkan juga memperkenalkan tim netral. Oke, ya. Ibu sarankan kalau misalnya kalian ingin melihat secara jelas, itu kalian bisa lihat debat yang kemarin yang sedang berjalan, ya. Debat yang kemarin yang tentang presiden dan apa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo misalnya, kamu bisa melihat bagaimana sih moderatornya itu melakukan diskusi tersebut, ya, memulai awal dari debat tersebut, ya, awal kegiatan debat tersebut. Nah, moderator biasanya akan melakukan pengenalan, ya, pengenalan mosi, pengenalan tim, dan mengucapkan salam pembuka. Oke, yang selanjutnya, setelah diucapkan pengenalan, ya setelah diambil alih oleh si moderator, maka selanjutnya dia akan mempersilahkan penyampaian argumentasi oleh pihak yang afirmasi, kemudian pihak oposisi, ya. Makanya setelah pengenalan itu adalah tahap yang kedua, yaitu penyampaian argumentasi, ya. Jadi penyampaian argumentasi itu melibatkan pihak yang pro dan kontra sesuai dengan sudut pandang dan argumen masing-masing, tapi ingat ini sesuai dengan masing-masing yang objektif, ya, yang objektif. Apa itu yang objektif maksudnya, Bu? Yang objektif maksudnya seperti Ibu katakan tadi sesuai dengan data, sesuai dengan fakta. Oke, setelah
diberikan waktu untuk pihak afirmasi dan pihak oposisi menyatakan pendapatnya, lalu dilanjutkan, diberikanlah kesempatan untuk melakukan yang namanya debat tersebut ya. Makanya di tahap debat ini, maka tim afirmasi dan tim oposisi akan saling memberikan pendapatnya, akan saling memberikan sanggahannya ya. Jadi kalau tim oposisi menyatakan pendapatnya, maka si tim afirmasi bisa menolaknya, memberikan sanggahan. Bahkan bisa juga memberikan yang namanya kritikan. Oke. Nah, setelah debatnya ini sudah cukup alot ya, sudah cukup panas seperti itu ya. Jadi afirmasi nih menjawab oposisi. Tapi ingat ya Nak ya, di dalam diskusi ini, di dalam debat ini tidak bisa ketika afirmasi menyatakan pendapatnya langsung dipotong oleh pihak oposisi. Di dalam debat yang benar ada namanya timekeeper ya, ada timekeeper namanya. Jadi timekeeper ini adalah orang yang mengatur berapa menit tim afirmasi akan menyatakan pendapatnya, berapa menit tim oposisi akan menyatakan pendapatnya, atau berapa menit afirmasi dan oposisi akan saling beradu argumen eh, atau saling mengkritik ataupun saling menyanggah, itu diatur oleh si timekeeper. Jadi tidak hanya bola yang punya kiper ya Nak ya, dan di dalam debat juga ada timekeepernya. Jadi biasanya timekeeper akan menggunakan seperti stopwatch ya. Tapi kalau di dalam debat yang sudah atau lomba-lomba debat ya di kota-kota besar biasa itu ya, lomba-lomba debat seperti itu ada pengatur waktunya seperti stopwatch seperti itu yang besar. Nah, tapi itu nggak harus keharusan sih sebenarnya. Intinya ya, di dalam debat yang baik sebenarnya itu harus ada pembatasan waktu. Ya, harus ada yang mengatur waktu berapa lama si moderator, berapa lama si afirmasi, berapa lama si oposisi, dan si netral menyampaikan pendapatnya. Oke, dan selanjutnya nah itu adalah simpulan dan penutup ya. Tentu ini juga diarahkan oleh si moderator ya. Ini juga diarahkan oleh si moderator. Sebenarnya di dalam debat juga moderator bisa mengambil bagian sebagai timekeeper. Tapi dalam beberapa debat tertentu, jenis debat tertentu, timekeeper itu khusus untuk mengatur waktu saja. Moderator itu mengatur jalannya diskusi. Misalnya nih, kalau tim afirmasi sudah lewat waktunya, misalnya hanya 2 menit yang menyampaikan pendapatnya, atau katakan 3 menit misalnya, menyatakan pendapatnya. Tetapi ternyata ketika dia menyampaikan pendapatnya, dia itu sampai lewat lah dari 3 menit, misalnya 3 menit 10 detik. Nah, itu si moderator itu si timekeeper pasti sudah mengingatkan kan ya. Tapi kalau misalnya si tim afirmasi ini masih tetap menyatakan pendapatnya, kan waktu terus berjalan. Maka si moderator itu berhak untuk langsung memberhentikan waktu yang diberikan kepada si afirmasi. Ya, jadi moderator di beberapa debat itu bisa menjadi timekeeper juga ya, dan dia juga berlaku sebagai yang mengatur jalannya diskusi sampai akhir. Makanya di dalam simpulan dan penutup ini, pada tahap ini moderator biasanya akan memberikan simpulan, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Ya, jadi di dalam penyampaian salam penutup ini, ya tentunya nanti si moderator akan tetap menggunakan bahasa yang baik dan dia akan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, tidak hanya afirmasi, tidak hanya oposisi, tidak hanya netral. Kalau itu juga adalah debat yang berada di studio dan ditonton oleh banyak orang seperti yang kemarin debat Jokowi dan Prabowo, penonton juga dia akan tetap mengucapkan terima kasih dan salam juga. Oke, anak-anak Ibu, jadi video ini Ibu jelaskan itu sampai dengan di sini saja dulu ya, sampai di struktur teks debat dulu ya, mulai dari pengertian sampai dengan struktur teks debat dahulu. Nanti di pertemuan kalian ketika kalian berada di kelas, silakan kalian tanya apa yang ingin kalian tanyakan dari penjelasan Ibu yang di video ini. Mungkin saja kamu
kurang paham ya, mungkin saja kamu, eee, kurang paham dengan penjelasan Ibu di video ini, kamu bisa tanya Ibu. Oke, silakan kamu perhatikan pengumuman yang ada yang Ibu berikan di, grup kalian. Oke, sebentar Ibu stop share. Oke, jadi, demikian ya penjelasan Ibu, tentang materi kita, pengenalan materi kita yaitu pelajaran tentang teks debat. Silakan kalian, tonton video berikut ini jika untuk yang kedua kali bisa diulang kalau kamu masih belum mengerti, atau kalau kamu masih belum juga mengerti, kamu bisa hubungi Ibu lewat WA. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya kepada anak-anak Ibu, tolong diperhatikan sekali lagi Ibu katakan, diperhatikan video berikut yang sudah Ibu, buat ini, jangan ada dilewatkan, karena ketika kalian nanti berada di kelas, Ibu akan tanya materi yang Ibu jelaskan ini. Oke, terima kasih semuanya anak-anak Ibu sudah, eee, memerhatikan penjelasan Ibu, Ibu ingatkan tetap melaksanakan prokes ya, protokol kesehatan, tetap menggunakan masker kemanapun kamu pergi, apalagi kalau kamu keluar rumah, kemudian tetap jaga kebersihan tangan kamu, kebersihan badan juga, dan tetap jaga jarak. Oke, terima kasih semuanya anak-anak Ibu. Selamat pagi dan shalom. Tuhan memberkati. Bye-bye.